rencananya kapan? Rencananya hari ini mau pengimbasan ke Bapak Ibu dulu ya. Terus materi sudah disiapkan? Sudah. Oke, ini aksi nyata yang keberapa? Yang keempat tentang budaya positif. Nanti prosesnya setelah jenengan menyiapkan materi, pengimbasan ke Bapak Ibu dulu, kemudian masuk ke kelas. Nah, kelasnya itu nanti yang akan jadi sasaran kelas berapa? Kelas 11 MIPA 6 dan 12 bahasa. 12 bahasa Dan 11 MIPA 6. Terus temanya yang akan dibuat aksi nyata apa? Sama Bunda, karena memang sudah ada konsepnya, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Oke, nah nanti harapan saya ini kan sudah aksi nyata yang keempat, berarti nanti guru juga bisa mensupport karena jenengan punya kewajiban untuk mengimbaskan materi. Sebenarnya Budina itu apa sih yang dilakukan, kemudian dibawa ke kelas. Harapannya dengan program guru penggerak itu ada perubahan yang signifikan, terutama untuk membentuk profil pelajar yang Pancasila yang sebenarnya. Kan sasarannya adalah karakter sama kompetensi. Oke, sukses ya Bu Dina. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa lancar. Lanjutkan ke aksi nyata berikutnya, dan program calon guru penggerak ini nanti Bu Dina bisa lulus dengan nilai yang sempurna. Terima kasih ya. Oke, sip. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Kami Bu Fadila selaku moderator dari kegiatan di sore ini, yaitu pengimbasan materi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Dina Umarosari selaku CGP Angkatan 7 dari SMAN 1 Turen Kabupaten Malang. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon disimpan, akan diberi waktu setelah beliau memberikan pengimbasan materi budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Fadila selaku teman sejawat dari saya, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Turen Kabupaten Malang, yang telah membantu untuk kegiatan pada sore hari ini, yaitu untuk pengimbasan aksi nyata tentang budaya positif. Mungkin untuk kegiatan ini mungkin Bapak Ibu juga sudah apa sih budaya positif. Sebenarnya saya yakin budaya positif di SMA Negeri 1 Turen ini sudah sangat luar biasa. Untuk budayanya sudah sangat memberikan efek yang positif untuk siswa-siswinya. Hanya saja ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terkait apa saja yang bisa ataupun yang melatar belakangi kegiatan budaya positif di SMA Negeri 1 Turen. Salam bahagia semuanya, Bapak Ibu. Saya harapkan ketika Bapak Ibu semuanya bisa merasakan bahagia, akhirnya nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ini profil fasilitator saya, Bapak Ibu, dengan pengajar praktek. Salah satunya adalah tujuan ataupun yang melatar belakangi adanya kegiatan budaya positif adalah untuk menciptakan disiplin diri anak itu lebih bertanggung jawab dan memiliki budi pekerti serta memiliki akhlak yang lebih mulia. Nah, ini beberapa konsep tentang budaya positif. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah perubahan paradigma belajar pada zaman kolonial Belanda dengan adanya penerapan pendidikan menurut filosofi KHD.
Yang ketiga yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif yang bisa diterapkan untuk anak-anak? Yang keempat yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi apapun yang kita laksanakan ini pastinya memiliki teori motivasinya. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, ini yang mungkin salah satunya saya sendiri pun sebagai hal baru. Jadi posisi kontrol guru, bagaimana kita memposisikan diri kepada anak, ini nanti akan kami kupas ada 5. Selanjutnya ada tentang keyakinan kelas. Saya yakin untuk keyakinan kelas ini sebenarnya bukan hal baru lagi, karena Bapak Ibu pernah melaksanakan di kelasnya. Biasanya kita melakukan keyakinan kelas ini di awal, yang biasanya kita menyebutnya adalah peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas. Nah, bagaimana merubah peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tujuannya untuk bagaimana kita memecahkan ataupun menyelesaikan sebuah masalah pada diri anak, walaupun itu hubungannya tentang tata tertib, tapi kita bisa memposisikan dengan tadi posisi kontrol guru dan mengaitkan dengan keyakinan kelas. Yang pertama di sini adalah tadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak Ibu bukan sudah memahami bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu anak itu bukan tabula rasa. Bahwasanya anak ini memang bukan tabula rasa dalam artian begini. Saya yakin anak-anak itu punya karakternya masing-masing, punya nilai positif dan nilai negatif pasti punya. Tinggal bagaimana nilai-nilai negatif yang ada pada diri anak ini bisa ditutupi dengan nilai positif yang mereka punya. Nah, ini jadi kita sebagai pendidik, makanya di sini adalah yang kedua poinnya adalah pembelajaran sistem AMONG. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut anak. Jadi menuntun bagaimana anak-anak yang memiliki, yang masih sisi kurangnya, masih sisi negatifnya ini yang lebih muncul, bagaimana menuntun anak supaya lebih pada sisi positifnya ini lebih menonjol, supaya bisa menutupi sisi negatifnya. Yang berikutnya, pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud seperti tadi bahwa anak ini punya perwatakan masing-masing. Setiap anak punya perwatakannya masing-masing. Jadi bagaimana kita mengarahkan, menuntun anak sesuai dengan karakternya dan sesuai kodrat zamannya sekarang. Yang jelas zaman sekarang dengan zaman yang dulu jelas tidak sama. Mau nggak mau, senang nggak senang, ya memang kita harus mengikuti, karena memang tugas kita adalah menuntun anak tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Yang ketiga adalah tentang trilogi pendidikan. Saya paham Bapak Ibu sudah memahami apa itu ing ngakso sungtulodo, ing madya mangkarso tuturi wandayani, karena ini memang trilogi pendidikan untuk semua Bapak Ibu guru. Oke, yang tadi selanjutnya adalah setelah kita memahami tentang filosofi KHD tadi bahwa anak bukan tabula rasa, bahwa pembelajaran itu adalah AMONG, menuntun anak bukan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan pendidikan zaman kolonial Belanda dengan pendidikan paradigma baru. Nah, ketika pendidikan zaman kolonial Belanda, di situ adalah terkapling-kapling sesuai dengan kasta yang lebih tinggi, akhirnya dia bisa memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pada paradigma baru ini harapannya adalah setiap anak bisa mencapai kebahagiaannya secara lahir dan batin tidak sesuai dengan kasta tadi. Jadi memang semuanya punya kesempatan untuk belajar secara maksimal, tidak sesuai dengan apakah dia kaya ataupun miskin. Nah,
Nah, ini harapannya pada pendidikan paradigma baru di sini selain bahwa tadi menuntun anak untuk menemukan jati dirinya secara lahir dan batin, juga disesuaikan dengan pengembangan karakter pada nilai-nilai Pancasila. Makanya ini diwujudkan dengan tahap pengembangan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang insya Allah Bapak Ibu sudah paham ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama di situ adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya di sini ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini adalah hubungannya bagaimana anak-anak ini memiliki karakter ataupun budi pekerti sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa ini tujuannya adalah untuk pendekatan ataupun mendidik serta membentuk karakter anak, kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, bagaimana untuk menerapkan disiplin positif ini adalah mereka memiliki kesadaran bahwa ketika mereka melakukan sebuah disiplin positif bukan karena sebuah hukuman, bukan karena ancaman ataupun hukuman ataupun penghargaan, ingin mendapatkan penghargaan. Jadi memang benar-benar bahwa mereka ingin disiplin bukan karena hal-hal dari luar seperti itu. Nah, apa saja yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik? Nah, ini murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah ataupun pujian dari orang lain. Nah, harapannya tadi ketika anak-anak disiplin positif bukan karena motivasi ekstrinsiknya. Kalau motivasi ekstrinsik otomatis mereka melakukan disiplin hanya karena pengen dapat pujian ataupun penghargaan atau supaya nggak dihukum. Tapi harapannya ketika disiplin positif benar-benar anak ini punya motivasi dari diri anak secara intrinsik ada. Nah, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak dengan menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan kesadaran akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, tujuannya mereka memang benar-benar sadar melakukan itu bukan karena siapa-siapa, tapi mereka punya tanggung jawab untuk melakukan disiplin positif tersebut. Selanjutnya di sini adalah tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, ketika setiap orang itu melakukan suatu kegiatan ataupun suatu tindakan, mereka pasti memiliki motivasi. Nah, harapannya yang pertama, mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi benar-benar ada motivasi dari diri. Yang kedua, bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya memang mereka benar-benar ingin dihargai secara diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya ini maksudnya adalah percaya terhadap dirinya sendiri, apa yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang ini pasti ada alasannya kenapa melakukan itu. Nah, yang pertama adalah ingin bertahan hidup atau bisa bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah bagaimana bertahan diri di lingkungan tersebut. Yang kedua adalah ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang.
Saya yakin Bapak Ibu guru di suatu tempat pasti juga ingin mendapatkan bagaimana disayangi, bagaimana dicintai, sehingga bisa bertahan hidup tadi. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kebebasan. Kebebasan yang di sini adalah tidak ada pembatasan mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan tadi. Jadi supaya mereka tidak ada batasan, saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan itu. Nah, di sini adanya keinginan untuk kebebasan tersebut. Yang keempat adalah kesenangan atau fun, bahagia. Kalau sudah bisa bertahan hidup, dapat cinta dan kasih sayang, bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan, akhirnya mereka bahagia dengan apa yang mereka dapatkan. Terakhir di sini adalah sebuah kekuasaan atau power. Di situ bagaimana melakukan semuanya tadi, akhirnya bisa bagaimana merangkul ataupun mengkondisikan sekitarnya. Maksudnya kekuasaan di situ seperti itu. Nah, ini masuk di posisi kontrol. Tapi sebelum masuk di posisi kontrol, monggo ada 5 kalimat. Ya, ini mungkin Bu Novi yang nomor 1, awas ya kalau lain kali telah mengerjakan tugas lagi. Nah, oke. Yang kedua, Bu Wifa ini kadang, kalau orang tua kamu tahu gimana? Gak kasihan sama orang tuanya, gitu kan? Nah, ini yang ketiga mungkin Pak Gagah atau Pak Ilham atau Pak Ferry biasanya. Ayo bantu demi solidaritas, ayo gitu kan. Nah, yang keempat ini biasanya bisa Bu Ida, Bu Loki, apa peraturan yang berlaku di kelas kita. Jadi nadanya lebih halus ke anak-anak. Nah, ini yang terakhir, ini Bu Masuda ini Bu Masuda biasanya. Ayo, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Gitu ya Bu Masuda ya? Oh, gitu nggak nadanya Bu Mas? Oh iya, oke. Jadi ini tadi yang saya maksudkan, 5 posisi kontrol guru. Nah, dari contoh ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa posisi kontrol guru ini ada 5. Ini, yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini biasanya cenderung, karena posisinya penghukum, dia biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal yang akhirnya menekan orang-orang di bawahnya ataupun si korbannya ataupun si pelakunya ini. Dia akhirnya merasa ya wes dihukum, disuruh apa Pak Ikan, disuruh lari ya biasanya. Oh iya, atau Bu Novi, ayo push up gitu ya. Ya, jadi posisi penghukum ini adalah posisi itu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Untuk yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah tadi. Nah, katakannya tadi, apa kamu nggak kasihan kalau orang tua kamu tahu? Apa takut nggak mereka nanti kecewa? Akhirnya anak akan merasa bersalah. Nah, di sini memang nadanya lebih rendah dibandingkan ketika posisi penghukum. Ya. Yang ketiga, posisi teman seperti Pak Ilham ataupun Pak Ferry. Guru pada posisi ini memang tidak akan menyakiti murid karena mereka sudah seperti bahwa itu temannya sendiri. Guru bisa menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengontrol murid. Akhirnya, ayo rek, solidaritas koncoe, mau daripada dihukum kabeh gitu ya. Akhirnya supaya satu yang lain tidak kena, yang lain juga harus memposisikan seperti itu. Cuma memang secara teman ini lebih guru bisa masuk di sana, lebih bisa mengontrol anak. Cuma risikonya ketika guru tersebut tidak ada di kelas tersebut atau tidak ngajar ataupun bukan wali kelasnya, akhirnya bukan wali kelas saya, sudah bukan guru saya, akhirnya motivasinya hilang. Nah, jadi ketika teman ini enaknya ada minus, ada plus, minusnya dan plusnya. Minusnya itu tadi, motivasinya karena seseorang tersebut. Karena mungkin guru ini lebih enak, akhirnya ketika guru ini nggak ngajar, ya sudah motivasinya hilang. Ya. Tapi plusnya memang lebih bisa mengontrol anak
secara emosionalnya. Yang keempat adalah pemantau. Guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Biasanya guru pemantau ini adalah lebih mereka waktu. Ini sudah berapa kali kamu pelanggaran? Ini sudah pukul berapa kamu terlambat? Biasanya cenderung sistematis seperti itu, tertata karena mereka memang memantau dari awal perkembangannya seperti apa. Nah, ini harapannya yang terakhir Bapak Ibu. Jadi guru itu diharapkan pada posisi kontrol guru untuk yang manajer. Nah, maksudnya manajer ini guru akan berkolaborasi dengan murid, memberi ruang pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendidik murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita melakukan semuanya sebenarnya Bapak Ibu. Dengan kadang ketika kamu seperti ini apa konsekuensinya? Sebenarnya sudah biasa kita melakukan. Cuma yang terakhir adalah bagaimana mereka menemukan solusinya ataupun nanti tindak lanjutnya seperti apa. Ini yang perlu dikembangkan lagi. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah pada posisi manajer, tinggal mengembangkan lagi saja. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap waktu upacara. Jadi kalau penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah itu kira-kira seperti apa. Setelah ada teori tadi, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi ini salah satu contoh saja kalau tidak memakai atribut lengkap waktu upacara. Gimana Bu Ida? Oke. Jadi kalau penghukum biasanya, ayo patuhi, nadanya biasanya keras. Ini selanjutnya tentang keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Nah, tujuannya keyakinan kelas tadi adalah membangun sisi positif anak, disiplin positif anak dengan menerapkan dari kelas. Nah, ketika mereka sudah tahu keyakinan kelas apa, akhirnya meminimalisir untuk pelanggaran tata tertib sekolah, karena mereka meyakini bahwa saya nggak boleh begini. Ini tidak hanya sebuah kesepakatan kelas saja, tapi lebih kepada keyakinan, karena sesuatu yang menjadi keyakinan dengan sesuatu yang hanya disepakati itu bobot rasa tanggung jawabnya akan berbeda. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas, insya Allah sama sebenarnya. Guru meminta siswa murid kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Nah, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis ataupun disampaikan secara umum. Ini yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi biasanya kalau anak-anak buat kesepakatan kelas itu biasanya gini, tidak boleh datang terlambat. Seperti itu gitu Pak Ibu. Tidak boleh mengganggu teman waktu belajar ataupun tidak boleh mengoperasikan HP. Semuanya adalah berawalan dengan kata tidak, kata negatif. Nah, ketika dari kesepakatan kelas yang ada dirubah menjadi keyakinan, ini dibentuk menjadi sebuah kalimat positif supaya energinya juga berbeda. Kalau menggunakan kalimat positif, akhirnya anaknya juga bisa terikut motivasi. Jadi ketika tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Seperti itu kan beda dengan tidak boleh datang. Ataupun tidak boleh mengoperasikan HP, berarti di situ adalah fokus mengikuti pembelajaran. Seperti itu kan lebih enak dibandingkan dengan menggunakan kata negatif tidak. Jadi sebenarnya sudah tinggal merubah satu langkah lagi dari kesepakatan
yang biasanya menggunakan kata negatif dengan menggunakan kata positif. Nah, ini sebenarnya sudah beberapa kali saya lakukan. Kebetulan ini tadi yang baru ini, tadi jam pertama saya lakukan lagi. Kebetulan awal seperti ini kita buat kesepakatan lagi dengan anak-anak. Keyakinan kelas merubah kalimat-kalimat yang ada dengan bentuk kalimat positif. Ini yang ketiga Ibu. Yang pertama diskusi dulu, setelah itu ditulis di papan. Setelah itu merubah kalimat negatifnya ataupun kalimat kesepakatan itu tadi dengan bentuk kalimat positif. Nah, ini juga hal baru bagi saya Bapak Ibu. Sebenarnya namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, maksudnya tadi ketika anak sudah tahu kesalahannya apa, sudah tahu bahwa dia melakukan kesalahan, menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, ini mengembalikan rasa percaya dirinya anak ketika dia sudah melakukan kesalahan. Bagaimana dia tetap percaya diri, bagaimana dia tetap diterima di kelompoknya ketika sudah melakukan kesalahan tersebut. Nah, caranya bukan dengan penghukum ataupun apa seperti tadi ada 5 kontrol, penghukum, membuat rasa bersalah, teman ataupun memantau, lebih kepada manajer. Nah, maksudnya manajer di sini bagaimana anak ini meyakini yang tadi sebagai keyakinan kelasnya apa. Ketika seperti ini akhirnya anak akan bisa menemukan kesalahannya apa. Mereka kembali ke kelompoknya dengan sudah bisa merubah sikapnya yang salah ataupun yang kurang tadi dengan lebih baik. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan, akhirnya anaknya mengakui bahwa saya sadar, saya salah, saya siap menerima konsekuensinya. Nah, ketika dia sudah melakukan konsekuensinya, ke depannya akan seperti apa, supaya mereka juga bisa lebih bertanggung jawab dan jujur terhadap dirinya sendiri. Ini gambarannya segitiga restitusi. Itu tahapannya ada 3. Menstabilkan identitas yang pertama. Nah, meyakini bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Dan biasanya kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Namanya ini adalah menstabilkan identitas anak supaya mereka tidak merasa bahwa hanya dia yang melakukan kesalahan. Nah, ketika mereka sudah menyadari bahwa kesalahan itu bisa terjadi kepada orang lain, lanjut kepada validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini mereka mengemukakan apa alasannya mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika mereka melakukan kesalahan tersebut, kita memberikan opsi lain. Apakah harus dengan seperti itu? Contoh, misalnya anak sekarang kadang diganggu temannya langsung berkata kotor. Nah, apakah harus seperti itu? Nah, jadi memvalidasi kebutuhan maksudnya seperti itu. Ketika mereka sudah menyadari, sudah paham, akhirnya nanti kita mengerucut di step yang ketiga, yaitu menanyakan tentang keyakinan, menghubungkan dengan keyakinan kelas tadi. Karena kenapa? Keyakinan kelas tadi memang sebagai tolak ukurnya supaya anak punya tanggung jawab. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Akhirnya mereka akan mengingat, oh iya, saya kemarin harus menghargai teman, saya harus seperti ini. Jadi akhirnya menemukan bahwa kesalahannya di mana. Terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini jadi supaya mereka tetap bisa kembali ke kelompoknya, mereka harus menyadari ke depannya ketika
mereka akan seperti apa, ingin seperti apa. Jadi tindak lanjutnya masa depannya. Jadi Bapak Ibu, tahapan-tahapan restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti pengimbasan tentang materi budaya positif sebagai aksi nyata pada modul 1.4 dari saya. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Bu Dina, diseminasi. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, Bu Viva nanti akan langsung dijawab. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dina sehingga lebih tahu ya ternyata seperti itu dia. Bagus sekali, gaya positif itu bagaimana ya Bu, kita butuhkan sebenarnya semua guru berarti harus punya pengetahuan seperti itu. Terus bagaimana cara kita memberikan disiplin itu tadi namanya supaya dari sadar ini memang benar dia seperti itu karena kasihan orang tua mau berarti mengancam. Iya benar. Sehingga yang katakan bagaimana supaya kita bisa mengajak anak-anak untuk punya diri dari dirinya sendiri tanpa kita memandang dia. Nah, tabula rasa itu apa maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Viva atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang pengetahuan tentang motivasi intrinsik terhadap diri anak masing-masing. Memang ini bukan sesuatu hal yang mudah Bapak Ibu. Jadi memang harapannya semua Bapak Ibu guru juga tidak hanya sekedar ditata tertib ataupun yang lain. Nah, tapi ini juga kita yang di kelas ini juga bagaimana mereka meyakini bahwa tata tertib sekolah ini tidak hanya sekedar untuk menghukum. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan nanti teman-teman yang di tatib mungkin bisa mengikut sertakan ketika membuat tata tertib. Mungkin anak-anak merasa bahwa ini hanya tata tertib yang hanya berlaku bagi siswa. Nah, ini nanti mungkin buat masukan juga supaya anak juga meyakini bahwa saya juga harus lebih baik diikut sertakan untuk membuat poin-poinnya. Nah, jadi ini nanti mungkin kami bantu menyampaikan masukannya kepada teman-teman di tata tertib supaya anak-anak meyakini bahwa tata tertib sekolah ini tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi memang dari anak untuk anak ya kembali ke anak juga. Karena yang membuat juga awalnya juga dari anak-anak mengikut sertakan. Karena memang bukan hal mudah untuk membuat motivasi dalam diri anak ini supaya lebih tertib. Ya memang kita di Bapak Ibu guru seperti tadi filosofi KHD adalah menuntun. Ya memang menuntun secara kodrat alamnya anak itu kan punya masing-masing. Ada sisi yang kurangnya lebih menonjol, ada yang memang sisi baiknya memang lebih menonjol. Nah, bagaimana anak-anak yang sisi kurangnya ini lebih menonjol kita tutupi? Memang tidak bisa dihilangkan karena ini memang sudah bawaan anak. Tinggal bagaimana menutupi atau mengaburkan sisi kekurangan anak, negatifnya anak ini supaya ditutupi dengan sisi positifnya, apa yang mereka miliki. Jadi memang makanya dengan filosofi KHD, paradigma baru tadi mengantarkan anak-anak mendapatkan nilai secara lahir dan batin dengan bahagia seperti itu. Jadi memang tidak hanya sekedar menuntut anak harus begini,
tapi ya kita arahkan. Ini harus begini, supaya apa yang kita inginkan juga anak ini bisa menjalani dengan rasa senang. Nah, tabula rasa ini adalah maksudnya anak ini bukan seperti kertas kosong, tapi mereka memang sebenarnya awalnya sudah punya gambarannya, tinggal mana yang mau ditebalkan sesuai dengan kodrat alamnya tadi. Seperti itu. Oke. Itu nggih, Bu Biva, nggih. Monggo Bu Dilan. Oh nggih. Terima kasih. Monggo Bapak. Ini Bu Dina, budaya positif itu berlaku di dalam kelas atau di luar kelas? Yang pertama, masalahnya begini, anak itu kalau sudah punya masalah di luar, di kelas itu terpengaruh. Contoh Bu Dina, contoh yang sekarang lagi tren itu adalah ngatur-ngatur. Di dalam aturan itu tidak ada Bu Dina untuk dirampas. Nah, suatu ketika itu dirampas, anak itu akhirnya berontak. Ini kalau saya sebagai manajer, saya harus mengelola bagaimana. Karena tadi yang manajer tadi saya sama dengan Bu. Tidak ada. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lagi ngetren sekarang adalah tentang mainan ketek-ketek atau lato-lato katanya ya. Ya, jadi apakah keyakinan kelas budaya positif ini apakah hanya berlaku di kelas ataupun apakah bisa dilakukan di sekolah? Bisa diterapkan di sekolah. Cuma kita awali dengan skop kelas. Kalau kelas ini sudah mendukung anak supaya dia bisa berjalan positif, berperilaku positif, akhirnya mau nggak mau dia juga akan mentaati peraturan sekolah. Makanya itu tadi adalah membuat kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan. Termasuk salah satunya adalah tentang permainan lato-lato etek-etek tadi. Ketika anak ini sudah membuat keyakinan kelas, salah satunya mungkin adalah menghargai teman ataupun menghargai kelas yang lain. Di sini kan akhirnya mereka, kalau aku dengan etek-etek, koncoku ini ganggu nggak? Akhirnya mereka juga akan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Kalau saya harus menghargai teman, berarti ketika saya bermain ini menghargai atau tidak. Termasuk apakah saya bermain ini mengganggu kelas sebelah atau tidak. Makanya harapannya ini budaya positif ini bisa dilakukan di sekolah, tapi kami mulai dulu di skop kelas dulu. Seperti itu Bapak, karena kalau kelas mereka aksesnya lebih banyak di sana, kehidupan mereka lebih banyak di kelas dibandingkan di sekolah kan luas. Tapi kalau kelas mereka berinteraksi sekian jam, akhirnya memunculkan rasa motivasinya dalam dirinya supaya mereka juga ada berperilaku lebih baik terhadap dirinya sendiri. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Panggil si Quick. Setelah saya panggil semuanya, kemudian saya panggil anaknya yang pakai. Sekarang kamu kan punya keahlian ketek-ketek. Nah, dari keahlian itu biar diketahui semua kelas dan dari kamu juga kelas biar kita semua tahu. Silakan maju dulu ke depan. Setelah 10 menit saya beri waktu ketek. Setelah itu kita mulai berjalan lagi. Nah, iya. Ternyata setelah saya beri waktu, dia bilang, sudah Bu, sudah mari ya. Ya sudah, kalau sudah begitu
Kakek-kakeknya ditinggal ya? Iya bu, terus teman. Dibawa ke depan bu? Iya, silakan terserah. Iya bu, saya bawa ke depan. Sudah, terus anaknya berangkat. Setelah itu, tadi saya masuk sudah tidak ada kakek lagi. Itu saja. Terima kasih. Jadi anaknya sudah merasa bahwa apa yang dilakukan ini salah karena mengganggu kegiatan pembelajaran. Akhirnya dia sudah paham konsekuensinya seperti apa. Terus bagaimana tindak lanjutnya ke depan. Akhirnya di pembelajaran berikutnya sudah tidak ada tek-tek lagi. Terima kasih Bu Mila. Sebelum ada materi ini sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Silakan ada yang menanyakan kembali. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan atau dikonfirmasi? Sudah? Ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga diseminasi dari budaya positif ini tadi bisa sedikit memberi pencerahan dan bisa menjadi wacana kita ke depan demi baiknya melayani siswa. Alhamdulillah. Terima kasih kami aturkan selaku moderator atas kesediaan waktu dan perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau melakukan tadi kita? Saya ganggu dia sedang membantu bosku. Kenapa kamu melakukan itu? Saya iseng aja bu, cuma ingin bercanda aja. Kamu tahu kan kalau silin kaca itu sampai memancing emosinya, mengeluarkan kata-kata, kamu dapat masalah kan? Iya bu, saya nggak sengaja, cuma ingin bercanda. Oke, baiklah. Ibu di sini nggak mencari siapa yang salah. Ibu di sini pengen mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan itu pasti punya alasan kan? Pasti bahagia ketika teman kamu terkejut, emosi, marah. Benar begitu? Iya. Ya, Ibu lihat kamu merasa senang melakukannya tadi. Tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu sudah menyakiti orang lain. Sehingga sekarang kamu kena masalah. Iya bu. Oke, sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai teman dan saling menghormati sesama teman bu. Kamu ingat betul keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman, apakah itu sudah menghargai dan bersikap baik kepada orang lain? Tidak bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu terus senang ngusilin orang. Saya ingin jadi orang baik dan bisa menghargai teman bu. Oke, baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Caca dan berjanji tidak mengulangi lagi. Oke, bagus. Tapi sekiranya nanti kamu mengulangi lagi, apa konsekuensinya? Saya bersedia menerima sanksi yang diberikan. Oke, baiklah. Sekarang Caca, yuk bermaaf-maafan berdua. Baik bu, terima kasih. Silakan bersalaman berdua supaya saling memaafkan. Minta maaf. Oke, yuk bisa kembali ke kelas. Ya bu, terima kasih bu. Ya. Mendapatkan kesepakatan kelas. Adakah yang ingin membacakan kesepakatan kelas? Oke, Diulin, silakan.
kesepakatan kelas yang pertama, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Oke. Terus? Yang kedua, tidak terlambat masuk kelas atau mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, dilarang mengaktifkan handphone saat pembelajaran dimulai kecuali mendapat perintah dari guru atau penting. Dilarang berisik saat pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya, tidak makan bekal saat pelajaran, tidak keluyuran, tidak terlambat masuk pelajaran. Tidak boleh terlambat masuk kelas lebih dari 15 menit, ke kamar mandi maksimal 2 orang. Tidak ramai saat guru sedang menjelaskan materi atau pembelajaran. Tidak boleh bercanda atau berbicara saat pelajaran berlangsung. Oke, stop dulu. Oke, menurut Ulin, dari beberapa yang ditulis, bisa disimpulkan ada berapa di situ tadi? Ada yang penting Bu ya? Ya. Yang penting ada 3. Tidak boleh keluyuran saat jam pelajaran. Yang kedua, tidak boleh terlambat masuk kelas lebih dari 15 menit atau lebih cepatnya yaitu tidak boleh dari 5 menit. Kalau 15 menit dapat tertinggal materi pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu untuk ke kamar mandi maksimal 2 orang, tidak boleh lebih dari 2 orang. Oke. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, Oke, satu lagi ada yang membacakan? Perempuan? Laki-laki perempuan? Fania, sebelah sini Van yang dibaca. Tapi sebelah sini, area sebelah sini. Terlambat masuk kelas maksimal 10 menit. Tidak mengganggu teman sebangku, memperhatikan guru saat jam pelajaran. Tidak boleh rasis, tidak boleh salah, tidak boleh makan di kelas. Fokus hanya pada guru yang menjelaskan. Saling bersikap sopan santun dan saling menghargai, saling membantu, tidak egois. Boleh rame. Boleh rame asal Boleh rame asal sudah selesai. Tidak boleh makan, tidak boleh makan berat, tidak boleh main game kecuali tugas selesai. Tidak keluyuran atau ramai atau teriak-teriak di saja belajar berlangsung. Toleransi keterlambatan 10 menit. Tidak boleh tidur di kelas, mengerjakan tugas tepat pada waktu yang dijanjikan. Tidak boleh bercanda saat jam pelajaran, tidak boleh bolos saat jam pelajaran atau pergi ke kantin saat jam pelajaran. Oke, stop. Bisa disimpulkan? Apa saja yang tadi punya teman-teman? Intinya tidak boleh rame di kelas, makanya gurunya menjelaskan. Terus tidak boleh bolos ke kantin. Ya, tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Tidak boleh rasis. Tidak boleh rasis. Rasis punya rasis. Apa rasis artinya? Itu nggak tahu. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Sudah beberapa tadi kalian disimpulkan oleh teman kalian. Tadi menurut Ulin ada 3. Tidak boleh keluar di saat jam pelajaran. Terus tidak boleh bolos. Terus ke kamar mandi maksimal 2 orang. Yang Fania apa saja tadi? Tidak boleh berisik. Terus Tidak boleh bolos. tidak boleh bolos sama. Berarti terus Harus boleh kantin. mengerjakan tugas. Oke, mengerjakan tugas. Tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Ya. Terus apa lagi? Tidak boleh rasis. Ya. Terus Tidak boleh sarah. tidak boleh sarah. Sudah? Oke, sudah. Oke, jadi tadi sudah ada beberapa kesepakatan yang disepakati oleh kalian. Walaupun di sini munculnya banyak, tapi akhirnya bisa ditarik kesimpulan seperti yang tadi. Nah, cara merubah kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas tadi kan semuanya menggunakan kata tidak. Apa
Bedakan dengan kalau kalian mengucapkan tadi bilangnya adalah tidak boleh bolos, dengan bedakan dengan jangan rajin ke sekolah. Beda enggak? Beda. Rasakan. Lebih enak menggunakan kata positif atau negatif? Positif. Oke, jadi yang dimaksud keyakinan kelas adalah merubah kata-kata di kesepakatan kelas itu dari bentuk negatif menjadi sebuah kalimat positif. Oke, tadi tidak boleh terlambat. Berarti kalau kata positifnya apa? Rajin. Rajin masuk sekolah. Disiplin. Oke, masuk tepat waktu. Ya. Atau disiplin. Terus yang kalau tidak bolos? Rajin di sekolah. Rajin mengikuti pembelajaran. Oke, rajin mengikuti pembelajaran. Rajin mengerjakan tugas. Saling menghargai. Boleh terlalu caper, tidak boleh suka menjahili, tidak boleh suka menjahili. Berarti apa? Saling menghargai. Ya. Oke. Berarti bisa ditarik kesimpulan keyakinan kelas yang ada di 11 MIPA 6. Bisa ada yang mau membacakan keyakinan kelasnya? Ada yang mau membacakan? Oke, Dan. Enggak. Keyakinan kelas yang pertama, masuk tepat waktu atau disiplin. 2. Rajin mengikuti pembelajaran. 3. Tertib mengerjakan tugas. 4. Saling menghargai sopan santun. 5. Menaati aturan. 6. Bertanggung jawab terhadap tiket. 7. Fokus mengikuti pembelajaran. 8. Menjaga kebersihan. Terima kasih. Oke, berarti ini adalah keyakinan kelas yang ada di 11 MIPA 6. Oke ya, sudah ya. Harapannya dengan adanya keyakinan kelas ini semuanya bisa lebih tertib, lebih disiplin lagi. Salah satunya adalah disiplin terhadap diri kalian sendiri. Bisa ya? Ya.